Shalom, salam patunggilan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita bersyukur kita sudah melewati Minggu Prapaskah yang kelima. Sungguh penyertaan Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang ke hadirat-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Engkau begitu luar biasa menolong dan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama akan membaca, merenungkan, dan juga kiranya Engkau memampukan kami dalam kami selalu menghayati tugas panggilan kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami, Engkau juga memberi hikmat kepada kami, sehingga apa yang kami pergumulkan hari ini kami boleh melihat tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita merenungkan, kita membaca firman Tuhan. Hari ini terambil dari Keluaran 40 ayat 1 sampai yang ke-16. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 40 ayat pertama sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalam tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalam kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau mengkuduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus mengkuduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasan, dan dengan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan iman bagiku. Juga anak-anak yang kau suruhlah mendekat, dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai nats bacaan hari ini terambil dari ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau mengkuduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Judul renungan hari ini adalah dikuduskan oleh Allah. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini Gereja Kristen Jaya Wetan mempunyai 177 jemaat. Di GKJW, setiap kali ada jemaat baru yang didewasakan, maka sebelum jemaat tersebut diresmikan menjadi sebuah jemaat dewasa, selalu ada proses yang harus dilaluinya, mulai dari persiapan sarana dan prasarana, baik bangunan gereja maupun kapanditan, pembekalan bagi calon penatua dan diaken jemaat, penyiapan administrasi dan pembukuan jemaat, bahkan penelitian oleh majelis daerah dan majelis agung, sehingga pada akhirnya diputuskan dalam sebuah persidangan majelis agung. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai jemaat yang dewasa dan mandiri, begitu pula pada saat pendewasaan selalu ditandai dengan ibadah pendewasaan jemaat. Pendeta yang melayani akan mendoakan dan memberkati penatua dan diaken yang dilantik sekaligus warga jemaatnya, agar jemaat tersebut benar-benar mampu mewujudkan karya Allah di dunia, serta ikut bertanggung jawab dalam melayani dan membangun GKJW sebagai gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Kisah yang sama juga diceritakan pada perikop bacaan kita hari ini. Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk mengurapi kemah suci dan perabotannya sebelum dipergunakan. Musa juga diperintahkan Tuhan Allah untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi bangsa Israel. Kemah suci dan perabotannya dikuduskan sebab benda tersebut akan dipergunakan dalam ibadah dan ritual yang kudus. Begitu pula Harun dan anak-anaknya dikuduskan dalam jabatan imam untuk menandai bahwa merekalah yang dikhususkan menjadi perantara antara umat dengan Tuhan Allah. Merekalah yang akan memimpin bangsa Israel dalam beribadah dan menyembah Tuhan kita. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan Allah menghendaki Bapak Ibu, umatnya hidup kudus dan layak di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai umat Allah sudah selayaknya hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sejak kecil kita telah dikuduskan melalui tanda baptis anak, yang artinya kita telah ditebus dan menjadi milik Kristus. Demikian pula saat kita mengaku percaya atau kita sidi, kita didoakan dan dimohonkan berkat Tuhan agar hidup kita berkenan dan setia kepadanya. Terlebih pada saat ini kita terpilih menjadi rekan sekerja Allah, menjadi anggota majelis jemaat, atau menjadi badan pembantu majelis jemaat, atau panjenengan dipanggil untuk menjadi apapun di gereja kita ini. Kita didoakan dan dikuduskan agar pelayanan kita berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi jemaat. Karena itu, marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menjaga kekudusan diri kita masing-masing dengan melakukan perintah dan kehendak Allah. Dengan hidup kudus, kita senantiasa akan merasakan penyertaan dan kasih Allah dalam kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam proses untuk hidup kudus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
tiba saatnya kita berdoa untuk bersama-sama menaikkan syafaat kita. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa dan saling mendoakan bagi warga supaya kita senantiasa dikuatkan dalam kasih persaudaraan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami merasakan saat ini bahwa Engkau senantiasa menolong dan memelihara kami. Meskipun saat ini kami belum mampu untuk hidup kudus, tapi berkat kasih persaudaraan, berkat firman-Mu, kami Engkau mampukan untuk berproses menuju hidup yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan membimbing kami, supaya kami memperoleh hidup yang kudus dan layak di hadapan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan warga jemaat saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah lewat pergumulan permasalahan yang ada saat ini, jemaat-Mu merasakan bahwa kehadiran Engkau bersama Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan untuk kami senantiasa mampu melihat masa depan kami dengan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa Prapaskah ini untuk semakin menghayati tugas panggilan kami, baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan usaha, ataupun di lingkungan pelayanan kami di gereja. Biarlah Engkau terus memakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjumpa dengan Tuhan melalui perjumpaan pribadi masing-masing dalam masa-masa Prapaskah ini. Menjaga hidup kudus dan benar adalah panggilan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati. Amin.